dalil, maka dua-duanya boleh kita ambil, Ibu. Ya, apalagi misalkan ada uzur. Kalau tangan dulu bagi orang yang orang yang sakit, orang yang gemuk biasanya enak mana dulu? Tangan dulu. Iya. Jadi nahan ya. Kalau kaki nggak kuat ya. Iya. Lutut, seret gitu ya. Iya, dua-duanya boleh. Tapi kalau apalagi misalkan ada uzur ya, jelas lebih boleh lagi. Kemudian Nabi juga bersabda, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu. Sesungguhnya dua tangan ini sujud sebagaimana wajah juga sujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhah falyadha' yadayhi. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, hendaknya dia meletakkan kedua tangannya. Wa idza rafa'a, apabila dia mengangkat wajahnya, falyarfa'huma, hendaknya dia mengangkat keduanya. Ya, ini baru disebutkan dua berarti ya, wajah dan dua tangan. Belum yang lainnya. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibalal qiblah. Lihat Ibu, sifat sujud Nabi SAW. Nabi ketika sujud meletakkan jari-jarinya ke tanah, telapak tangannya ya. Kemudian wa yabsutuha itu apa? Jadi nggak rapat, Bu. Ya, Nabi SAW meletakkan jari-jarinya seperti ini, ya. Jadi nggak renggang, nggak rapat, ya. Jadi wayaddumu asabi'ahuma, merapatkan jari-jarinya, gini. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah, menghadapkannya ke arah kiblat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Ibu ketika sholat, semua jari-jari, jari kaki, jari tangan, semuanya menghadap kiblat. Ya, termasuk ketika sujud kan. Jari-jari kan ditekukkan gini. Nah, ini menghadap kiblat juga. Tangan-tangan juga, jari tangan juga menghadap kiblat. Jadi jangan misalkan miring ke sana, miring ke sana. Lurus. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah, kemudian menghadapkannya ke arah kiblat. Begini Bi ya. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi, dan Nabi menjadikan kedua ujung telapak tangan ini, ya jari-jari ini sejajar dengan bahu. Wa ahyanan hadwa udunaihi, terkadang sejajar dengan ini, daun telinga, sama seperti takbir. Takbir kan Allahu Akbar atau Allahu Akbar, semuanya menghadap kiblat. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Sujud juga sama, ujung jari sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung daun telinga ini. Wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardi, dan Nabi SAW memantapkan hidung dan jidatnya. Jadi ini harus nempel. Ya, yumakin itu apa? Nempel ya. Mantep lah nempelnya itu. Termasuk hidung. Makanya hidung harus nempel. Ya, mau pesek, mau mancung harus nempel. Iya, enak banget yang mancung ya. Langsung nempel. Yang pesek kan ya, ini harus jidat dan juga hidung. Iya. Ya, hidung harus nempel karena ada hadis mengatakan la sholata liman la yusiba anfahu minal ardi ma yusibal jabin. Ma yusibul jabin. Tidak sah salatnya orang yang tidak menyentuhkan hidungnya ke tanah seperti dia menyentuhkan jidatnya. Ya. Jadi harus nempel. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafa qadamayhi, termasuk Nabi SAW menempelkan kedua lututnya dan ujung jari-jari kakinya. Ya. Wa yastaqbila bisuduri qadamayhi bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, dan Nabi menghadapkan jari-jari telapak kakinya ini ke arah kiblat. Wa yarussu aqibaihi, termasuk merapatkan tumit ketika sujud, merapatkan tumit ketika sujud, wayan sabori jelaihi, dan menegakkan kedua telapak kakinya, ya, dan mendirikan, menancapkan kedua telapak kakinya. Jadi ketika sujud nggak bisa ya? Cek apanya ya? Mana? Sini aja. Oh, sini ya.
biar kelihatan kakinya. Ya. Jadi sujud dengan berapa anggota tubuh? Iya. Yang dua ujung jari ya. Ini ujung jari menghadap kiblat Ibu. Kemudian dua telapak tangan, dua lutut, jadi 6 ya. 7 jidat, dan ketika menyebutkan jidat Nabi menunjuk hidung juga. Ya, walaupun disebutkan 7 anggota tubuh, tapi hidung masuk karena Nabi ketika menyebutkan jidat Nabi menunjuk hidung, ya. Kemudian lengan dijauhkan dari lambung. Bahkan disebutkan Nabi itu kalau sujud, kalau ada anak kambing lewat bisa lewat. Nah, ini kemudian yang banyak kita lihat ya teman-teman apa? Ketika sujud ini renggang. Harusnya kita rapatkan gitu. Wa yarusu itu apa? Merapatkan tumit-tumit. Ya. Wallahu taala a'lam. Ini sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian fahadihi sab'atu a'dha. Maka inilah 7 anggota tubuh yasjudu 'alaiha yang sujud di atasnya. Al-kafan 2 telapak tangan, wa rukbatan 2 lutut, wal qadaman 2 telapak kaki, wal jabhah jidat, wal anfa hidung. Wa qad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-udwain al-akhiraini ka udwin wahid fi sujud. Dan ini menjadikan 2 anggota tubuh yang disebut terakhir tadi Bu, jidat dan hidung, ya. Ka udwin wahidin fi sujud, seperti 1 anggota tubuh dalam sujud. Maka disebut dengan 7 anggota sujud, yang anggota tubuh. Sujud dengan 7 anggota tubuh. Ya, 2 telapak kaki, 2 ujung telapak kaki, kemudian 2 lutut, dan 2 tangan, 1 jidat dan hidung. Nah, ini dalilnya nih. Umirtu an asjuda. Aku diperintahkan sujud, atau umirna an nasjuda, kami diperintahkan sujud ala sabi a'zam. Dengan 7 anggota tubuh. Ala jabhati. Yang pertama jidat. Ya. Wa asyara biyadihi ala anfi, dan ketika menyebutkan jidat Nabi isyarat dengan tangannya ke hidung. Ya, pertama al-jabhah, Nabi menyebutkan ini. Ini 1 anggota tubuh. Kemudian wal yadaini 2 tangan, wa fil lafdhin al-kaffaini 2 telapak tangan. Kemudian yang berikutnya ar-rukbataini 2 lutut. Yang berikutnya wa atrafal qadamaini, ujung-ujung 2 telapak kaki. Wala nakufatis siyab wasy'ari, dan kami tidak melipat baju dan mengikat rambut. Untuk laki-laki ya. Laki-laki nggak boleh sholat dengan mengikat rambut. Ya, tujuannya biar semua anggota tubuh ikut sholat. Ya, kalau misalkan perempuan sulit ya apa, rambutnya panjang, ini nggak masuk. Tidak boleh melipat baju, berarti apa? Kalau laki-laki, ya laki-laki nggak, kan laki-laki suka pakai baju lengan panjang, itu nggak boleh dilipat. Ya, nggak boleh dilipat. Ya. Dan Nabi mengatakan alasannya kenapa? Innama mislu hadza mislul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Jadi sesungguhnya orang yang sholat dengan baju lengannya dilipat, rambutnya diikat, ini seperti orang yang sholat sedangkan tangannya dibelenggu. Intinya nggak bebas. Wallahu alam. Bahkan Nabi mengatakan dzalika kiflus syaitan, ya. Sesungguhnya kalau misalkan ada orang yang dia sholat rambutnya diikat, ini dikatakan oleh Nabi kiflus syaitan, itu adalah tempat duduknya syaitan. Kemudian wa kana la yaftarishu dhira'ihi, Nabi tidak membentangkan 2 lengannya ketika sujud. Ya, tidak apa ya? Ini ya, nempel di lantai. Ada orang yang ketika sujud lengannya nempel di lantai. Nggak boleh.
Ini harus dijauhkan. Harus dijauhkan dari lambung. Ya. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi. Bahkan Nabi mengangkat keduanya dari tanah. Wa yubaiduhuma an jambaihi, menjauhkannya dari dua lambungnya, hatta yabdu bayadha ibtaihi min waraihi, sehingga kelihatan putih dua ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Ya. Nah, Ibu, Nabi itu kan manusia yang paling sempurna. Ya, akhlaknya, ketampanannya. Jadi Nabi itu putih. Makanya kan dalam hadis banyak dikatakan Nabi itu kalau marah ihmarra wajhu, ya, wajahnya merah. Nabi putih. Ayo Bu, yang ada ini silakan diambil dulu. Barangkali ada naruh duit di motor. Ya, Nabi SAW kalau misalkan marah ihmarra wajhu. Ketika khutbah, ya, ketika khutbah Nabi itu wajahnya apa? Wajahnya merah. Ya. Kalau sini katakan sampai kelihatan putihnya dua ketiak Rasulullah SAW dari belakang. Hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat. Bahkan seandainya ada anak kambing lewat, ya, dari bawah sini, ya, itu bisa lewat. Ya, saking apa? Longgarnya itu. Ya. Jadi tidak boleh meletakkan lengan ini di atas tanah. Wa kana yubaligu fi dzalika hatta qala ba'du ashabi. Dan Nabi SAW bersungguh-sungguh bersemangat ketika sujud ini, ya. In kunna la na'wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kami sangat kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi an jambaihi. Ya, karena Nabi merenggangkan kedua tangannya dari kedua lambungnya idza sajada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Ya. Kemudian Nabi bersabda, idza sajadta, apabila kau sujud, ya, apabila kau sujud, fadha kaffaika, letakkan kedua telapak tanganmu. Warfa' mirfaqaika, angkat dua sikukmu. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, i'tadilu fis sujud, sederhanalah kalian dalam sujud. Jadi tetap jangan berlebih-lebihan. Ya. Sederhanalah kalian dalam sujud. Karena ada yang berlebihan sampai, nah lihat Ibu, ya, ada orang yang sujud, ya. Ya. Akhirnya kan berlebihan. Walaupun jauh tapi itu terlalu. Iya. Kalau apa? Berjamaah. Maka kalau untuk jamaah tetap disesuaikan Ibu. Ya, jangan misalkan kita berjamaah sujudnya. Ya, tetap kita harus ada kaidahnya ketika beribadah pun jangan menyakiti orang lain. Ya, sering kita sampaikan. Ketika kita ibadah pun gak boleh kita menyakiti saudara kita. Misalkan dengan suara kita, ya. Ketika sholat misalkan pas bacanya agak Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan mengganggu, ya. Apalagi sampai dimiringin gitu. Maliki yaumiddin. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ibadah pun tidak boleh mengganggu. Bahkan termasuk masjid pun sebetulnya Ibu, kaidahnya kalau kata para ulama, yang keluar, ya, suaranya keluar itu hanya azan. Ya, untuk iqamah, untuk sholat, itu usahakan yang suara di dalam saja. Kaidahnya nggak boleh mengganggu. I'tadilu fi sujud, sederhanalah kalian dalam sujud, wala yabsut ahadukum diraihi imbisato kama yabsutul kalbu. Dan janganlah salah seorang di antara kalian, ya, membentangkan kedua lengannya seperti anjing membentangkan kedua kakinya. Itu tadi nggak boleh, ya. Dalam hadis yang lain disebutkan wala yaftarishu ahadukum diraihi iftirashal kalbi. Janganlah salah seorang di antara kalian, ya, meletakkan kedua lengannya di atas tanah seperti anjing meletakkan kedua kakinya di atas tanah. Ya, nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Habis ya, Bu? Sudah? Habis? Kita lanjut dengan tanya jawab, ya. Iya.
Nanti kita masuk ke wajib tumaninah dan dzikir-dzikir sujud, termasuk ada juga di sini keutamaan sujud ya. Begini akhwati fillah dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Bangun dari sujud Ustaz. Yang kira Allahu Akbar itu saat kita udah bangun kan kita duduk dulu biasanya. Kalau satu kedua ya. Kan kita duduk dulu baru Duduk istirahat, betul Ibu. ya. Itu saat kita Allahu Akbarnya itu apa kita bangun dia itu habis setelah kita duduk mau berdiri tuh Allahu Akbar. Tetap bangkit dari sujud Ibu. Panjang gitu ya. Allahu Akbar ya. Ada namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Ya, jadi ketika kita bangun baca Allahu Akbar. Ya. Jadi saat kita udah berdiri itu udah selesai ya Allahu Akbar. Iya, udah selesai. Bar gitu kan. Karena takbir ini ada disebutnya dengan takbir intiqal. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Jadi setiap kita pindah dari rukun yang satu ke rukun berikutnya, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, makanya ketika bangkit dari sujud, ya, kita baca Allahu Akbar. Ya. Kalau Imam Masjidil Haram biasanya disambung dengan jamaah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Wallahu a'lam. Siapa? Ustaz, kalau makmum masjid itu tahiyat akhir, itu imamnya kan sudah tahiyat akhir. Iya. Imamnya kan duduk tahiyat akhir. Betul. Terus makmum masjidnya itu mengikuti tahiyat akhir seperti imam. Duduknya Ya duduknya. atau Seperti tasyahud awal. tasyahud awal. Nah, ini pertanyaannya udah akhir ya. Tasyahud. Iya. Bagaimana dengan makmum masbuk ketika sujud saat imam duduk tasyahud akhir? Maka di sini dua-duanya boleh Ibu. Mau ikuti imam duduk tawarruk atau dia duduknya iftirash. Ya, dua-duanya boleh. Kita memang diwajibkan, diharuskan mengikuti imam tadi ya. Inna maju ilal imam liyutamma bihi. Cuma sebagian orang mengatakan apa? Itu kalau gerakannya menyebabkan keterlambatan, wajib ikut. Tapi kalau gerakannya tidak menyebabkan keterlambatan, maka di sini pengecualian. Nggak ikut pun nggak masalah. Ya, jadi kita di sini boleh duduk iftirash, berbeda dengan imam, atau mengikuti imam tawaruk nggak masalah. Ya, karena kalau masalah ini kan kita nggak menyebabkan keterlambatan. Ya, maka termasuk juga sholat subuh. Imam misalkan duduknya iftirash, kita tawaruk, atau sebaliknya imam tawaruk, kita iftirash. Ini tidak membatalkan apa? Itu tadi pahala sholat berjamaah. Ya, karena ini tidak menyebabkan keterlambatan. Maka intinya boleh. Ya, berbeda dengan imam dalam masalah ini. Ya, kita misalkan iftirash berbeda dengan imam atau juga mengikuti imam, ini nggak masalah. Ya, yang penting nggak menyebabkan keterlambatan gerakan tadi. Beda kalau misalkan imam Allahu Akbar kita diam dulu, kan terlambat namanya. Maka langsung Allahu Akbar. Ketika ruku, langsung kita ruku. Jangan kita nunggu. Apalagi biasanya yang sering banyak terjadi itu ketika sujud. Imam sudah bangun dari sujud karena dia doanya lama kan ya. Karena banyak yang diminta kan, yang minta lunas hutang, minta renovasi rumah, minta ya. Dia masih sujud itu Bu, masih sujud. Nah, ini nggak boleh. Karena menyebabkan keterlambatan gerakan imam tadi. Ya, karena harusnya ketika berjamaah itu imam takbir, kita takbir, imam ruku, kita ruku, ya, imam sujud, kita sujud, bahkan ketika imam sholat, imamnya sholat duduk, maka kita sholat juga dengan duduk. Ya, wallahu ta'ala. Karena imamnya itu nggak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk. Kita makmum juga sambil duduk. Makmum sambil duduk ya. Iya, karena Rasul mengatakan, ini kan pernah terjadi dulu di masa Nabi ketika sedang sakit menjadi imam untuk para sahabat. Nabi duduk. Para sahabat nggak tahu, mereka sholat berdiri. Ini ada di awal kitab ini. Kemudian Nabi isyarah kepada para sahabat untuk duduk. Jadi isyarah bukan bukan dengan lisan ya, isyarah agar mereka duduk. Akhirnya para sahabat duduk. Selesai sholat, Nabi menghadap kepada para sahabat dan mengatakan kepada mereka, "In kittum anifa la taf'aluna misla Faris wa Rum
baru saja kalian hampir melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia, oleh orang-orang Romawi, di mana mereka berdiri sedangkan raja mereka duduk. Ini nggak boleh. Ya kan banyak terjadi, Bu. Ya, kita kan kadang menghormati orang kayak pejabat, itu kan sering. Ya, pejabatnya duduk, kitanya diri. Ya, ini nggak boleh. Nabi mengatakan la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Ya, jangan kalian lakukan itu. Ya, maka yang anak tuh senang kalau misalkan ngisi pengajian di THB di mana itu, mereka sudah paham. Ya, ustaznya datang cuek mereka semua. Nah itu yang benar ya. Jangan berlebih-lebihan disambut misalkan. Ya, ustaznya datang ini diri semua, itu nggak berlebih-lebihan. Kalau di sini alhamdulillah cuek semua, Bu, mau datang silahkan. Tadi berharap ada yang telepon, nggak ada yang telepon. Tadi terlambat dikit kan. Nah, ya. Kemudian Nabi mengatakan apa? Innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir, takbir kalian. Idza raka'a farka'u, kalau imam ruku, ruku kalian. Idza sajada fasjudu, jika sujud, sujud kalian. Wa idza sallu julusan, sallu julusan. Wa idza shalla julusan, sallu julusan. Kalau imam salat dengan duduk, maka kita juga sama. Salat dengan duduk. Ya. Walaupun pemain bacaan kita belum selesai gitu, Apa tuh, Ibu? bacaan kita mau belum selesai kayak panjang nih. Masbuk. Jamaah Ustaz. Jamaah. Cepet banget kita baru. Oh, iya. Sudah salam. Oh iya, ini nanti yang nanggung imam nanti, Ibu. Nanggung bacaan kita. Ya, artinya tetap kita harus ngikuti imam. Ya, jadi imamnya kecepatan gitu ya. Iya. Makanya kan kalau Nabi menjelaskan ketika ditanya tentang yang berhak jadi imam, aqra'ukum li kitabillah, paling ngerti Al-Qur'an. Ya, paling banyak hafalan, paling bagus bacaan, paling ngerti tafsirnya. Tapi kalau misalkan sama kata Nabi, maka yang kedua a'lamukum sunnah, paling ngerti sunnah. Ya, paling ngerti sunnah. Dan di antara sunnah itu apa? Itu memperhatikan apa? Jamaah. Ngerti kondisi jamaah. Ya, kalau contoh misalkan baca Fatihah jangan buru-buru kan. Tartil, ngelihat ini jamaah kira-kira udah selesai atau belum. Fatihah belum sampai separuh, udah. Iya, ikuti imam, Ibu. Wajib ikuti imam. Dan nanti yang nanggung adalah imam. Ya. Wallahu taala a'lam. Kalau misalnya baca takbiratul ihram, Iya. iftitah kan ya, iftitah itu pas imam bukan jahar ya, yang sir. Nah, saya baca iftitah, terus baca Al-Fatihah itu baru sedikit, imam sudah ruku. Sebaiknya apakah nggak usah pakai iftitah, langsung baca Al-Fatihah aja? Ketika jahar, sir, ketika sir, sebetulnya tetap iftitah, Bu. Kita kan nggak tahu imam ini nggak bisa perkirakan ya. Tetap kita baca iftitah saja. Kalau misalkan kita sudah tahu imamnya ini kecepatan, misalkan, atau sering terlambat, kita baca iftitah yang lebih pendek saja. Ya, seperti apa yang paling pendek? Subah. Itu panjang ya, Bu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama panjang juga ya. Berarti imamnya harus kasih tahu. Iya, harusnya imam itu yang ngerti sunnah, ya, artinya paham. Ya, diperkirakan. Tapi kalau misalkan telat, Ibu, kalau misalkan telat berarti ya udah tanggung jawab imam. Ya, tanggung jawab imam. Tetap ya. Iya, tetap kita baca iftitah di awal ya. Kita baca iftitah, baca surat Al-Fatihah. Kalau terlambat ya sudah, berarti itu memang tanggung jawab imam nanti. Wallahu a'lam. Bacanya lebih, kan tetap tartil lah sebabnya, Ibu. Ya, tartil. Iya. Maka tetap baca tartil. Kalaupun terlambat nanti sudah apa namanya? Sudah tadi disebutkan apa? Dijamin sama imam tadi. Iya. Wallahu taala a'lam. Berarti pertemuan berikutnya
Ramadan. Masih ada? Bukannya bentrok sama Nurul Firdaus? Oh, pindah dia. Nurul Firdaus pindah Kamis. Oh iya. Yeah. Ah, ini yang Kamis. Oh iya. Yeah. Ah? Insya Allah nanti. Berarti Kamis ini yang pindah, bukan Nurul Firdaus yang pindah. Iya iya. Kita yang sedikit ngikutin yang banyak. Ya insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Tapi jamnya tetap ya. Enggak dikurangi kan? Kalau kerja kan dikurangi. Nah, iya lebih pagi. Ya nanti diinfo lagi ya. Insya Allah. Kalau udah mendekati ini. Nah, akhwati fillah, azani Allahu yakum, ya sudah mendekati Ramadan ya, mudah-mudahan ya diberikan kekuatan oleh Allah ya. Umur panjang juga bisa masuk Ramadan dan juga bisa maksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih karena perhatiannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak. Mudah-mudahan beliau sampaikan. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.